Ya, nah ini yang punya tokonya nih. Ini barang import ya, Kang Haji? Ya, import. Oh, Ini produk Olympus dikirim dari mana? dari pabrik Tangerang. Tangerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo semuanya sahabat TV dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama Kang Haji Irsad ya. Pangken, Kang Haji Irsad, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Sehat. sahabat, ini Kang Haji ini adalah seorang pengusaha furnitur ya yang berada di daerah Bojong ya. Ya. Bojong Purwakarta. Namanya apa nama? Fajri Mandiri Furnitur. Fajri Mandiri Furnitur. Nah, perlu saya jelaskan bahwa beliau ini adalah seorang pemuda yang menginspirasi kita semua. Amin, amin, amin. Dengan sepak terjang usahanya beliau, jatuh bangunnya, kita kupas nanti ya bagaimana beliau bisa membangun usaha yang sebesar ini ya sampai bisa sesukses sekarang ini. Kita cari tahu apa saja trik-triknya. Nah, mudah-mudahan nanti ada manfaat untuk kita semua. Amin. Oke, Kang Haji, sudah berapa lama Kang Haji bergelut di bidang usaha ini? Kalau untuk usaha ini sih awal-awalnya sih saya dulu cuma tukang kredit. Boleh diceritakan ya dari pertama kali membangun usaha dari nol sampai bisa sampai sekarang ini, boleh ceritakan dulu lah. Dari kalau dari nol sih kayaknya sangat panjang. Ya secara singkat saja. Secara singkat ya. Buat teman-teman ini termotivasi gitu. Amin, kan? mudah-mudahan Ya, amin. mudah-mudahan nanti bisa jadi gambaran bahwa bagaimana bisa meraih kesuksesan. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya, sahabat channel YIP TV ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya itu mungkin udah dikenalnya Irsyad ya. Ya, Haji Irsad ya. Ya. Alhamdulillah, biidznillah saya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Ya. Dan yang kedua, alhamdulillah saya dikaruniai keluarga, dari mulai orang tua, kakak adik saya, dan juga alhamdulillah saya sudah berkeluarga juga, Pak Ip. Ya, walaupun saya nyebutnya pemuda, tapi beliau memang sudah berkeluarga, udah punya Ya. anak 2 ya. Ya, alhamdulillah sekarang udah punya anak 2. Alhamdulillah ya. Kalau bercerita tentang Latar belakang saya, dari mulai pendidikan apa gitu. ya alhamdulillah dulu waktu kecil saya disekolahkan sama orang tua saya itu sampai SD, Pak Ip. SD enggak SD. sampai SMP enggak? SMP enggak? Oh, enggak mengenyam pendidikan SMP. Enggak. Cuma untuk sekolah Teman, untuk SD aja. luar biasa. SD. Seorang lulusan SD bisa jadi pengusaha sukses. Amin, mudah-mudahan. Sewaktu sekolah SD, saya sedikit bercerita. Dari kelas 1 SD, kalau saya masih ingat waktu itu, kelas 1 SD saya masih sekolah seperti biasa dengan anak-anak yang lain. Cuma waktu itu kelas 1 saya belum dikasih dagangan sama orang tua saya. Belum dikasih dagangan. Mulai berdagang Kelas 2 SD. Oh, kelas 2. Dagang apa tuh kira-kira tuh? Comro. Ya. Jadi ke sekolah bawa dagangan. Ya, gitu kan? comro sama diblo. Tahu nggak diblo, Pak Ip? Ya. Singkong yang dibebek-bebek. Ya, kalau comro yang di dalamnya ada sambalnya. Itu comro, itu ibu saya yang bikin. Itu dagang sampai kelas berapa itu? Sampai kelas 6 dagang. Oh, terus saja berdagang. Cuma waktu itu dagangannya ganti. Ada jualan manisan. Manisan yang dari gedang. Gedang itu pepaya ya. Pepaya. Itu kakak saya yang ngolah. Dibungkusin pakai plastik. Waktu itu dijualnya cuma 200 atau 100 perak kalau nggak salah teh. Dan saya teh kalau pulang sekolah teh cuma dikasih bonus ya, hadiah dari kakak saya itu 300 perak sampai 500 perak. Kalau pendapatan 3.000, 3.500 tahun 2002. Terakhir sekolah tahun 2001 kalau nggak salah.
sampai kelas 6 masih terus berdagang. dagang. Cuma kadang-kadang Hmm. ada jualan es juga, es lilin sama punya bu guru itu. Oh, dari guru juga dikasih Dikasih dagangan. jualan gitu. Karena kan waktu itu kan orang-orang tertentu ya yang udah punya lemari es, yang punya es lilin kayak gitu teh. Beda dengan sekarang ya. Beda. Nah, dari situ selesailah sekolah SD. Orang lain mah ada yang SMP, ada yang juga yang masuk ke madrasah sanawiyah ya. Sempat Kalau masuk pesantren tidak? iya, ada sempat masuk pesantren dulu tahun 2001, tahun 2002. Keluar SD itu Pesantren. orang lain sekolah, Kang Haji mah jadi pesantren gitu. Pesantren di Cipulus, Pak Iip. Pengen Nah, seberapa tahun? sebentar, cuma 1 tahun. 1 tahun. Nah, di situ saya belajar prihatin. Kenapa? Karena waktu itu kan pesantren Al-Hikamus Salafiyah di Cipulus itu lumayan pesantren bonafit pada waktu itu ya. Iya. Nah, sedangkan saya itu terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Sederhana ya. Saya Biasa-biasa dikasih ya. bekal itu sama orang tua saya itu 15.000 sampai 20.000 Itu satu sebulan, minggu. seminggu. Satu minggu. Tapi nggak cukup, Pak Ip. Kenapa nggak cukup? Ya waktu itu untuk makan aja, sekali makan kan udah 3.000 kalau nggak salah teh. Sekitar 3.000-an. Sedangkan saya dikasih uang bekal itu 15.000. Nah, jadi saya buat tambahannya itu saya kuli nyuci yang punya teman-teman saya. Waktu pesantren itu ya. Betapa Jadi ya. kalau yang lain kan di pesantren Cipulus itu kan sekolah juga ya. Mm-mm. Kalau yang lain sekolah, saya mah kuli nyuci pakaian yang teman-teman saya yang satu pesantren. Jadi dapat uang tambahan dari situ. Alhamdulillah gitu kan. Nah, 1 tahun dari situ, Pak Ip, saya kena serangan sakit ini budug ya waktu itu teh, iya, gatal-gatal. kalau anak santri kan biasa itu naikkan ilmu cenah teh. Iya, budug. Nah, setelah budug saya kan ngerasa malu sama teman-teman, jadi saya pulang dulu. Setelah pulang dulu, ternyata gak mau balik lagi ke pesantren. Kenapa itu? Terlalu lama di rumah, jadi Udah keenakan atau bukan karena terlalu lama di rumah, jadi kalau mau pulang lagi teh malu sama teman-teman. Malu mau balik lagi tuh karena terlalu lama. Terlalu lama. Waktu itu tuh sampai ada yang nyusul juga ke rumah. Salah satu teman pesantren nyusul, kenapa nggak balik lagi, malu saya bilang. Nah, sempat balik lagi ke sana, tapi di sana tuh kesannya jadi beda teman-teman terhadap saya teh. Jadi kayak beda lah dari awal karena saya pulang terlalu lama. Atau karena budug itu? Enggak, budugnya udah ya. udah sehat. Karena waktu itu sampai 6 bulan kalau nggak salah di rumah teh. Kelamaan. Jadi malu pas lagi mau balik lagi ke sana teh malu. Dari situ saya mulai belajar dagang lagi. Oh, dari situ dagang. Di mana tuh dagang? Udah menarik ya teman-teman nih mulai ke usaha. Dagang. Waktu itu dagang punya kakak saya juga, karena kakak saya itu bertani ini kangkung sama bayam di rumah. Di rumah dagangnya. Di rumah di keliling kampung. Oh, jadi dagang keliling. Dagang keliling, ada jeruk. Bapak Ip tahu jeruk yang biasa dipakai ngerujak itu bukan jeruk Bali sih, yang satu lagi jeruk apa ya namanya ya? Yang jeruk agak gede, yang jeruk agak segini. Iya. Ya. Saya namanya. Itu mengisi kekosongan sehari-hari itu ya dagang kangkung, dagang bayam dipikul, sama dagang jeruk juga waktu itu. Keliling kampung di daerah Tegal Sapi, Darangdan. Oh iya, itu sampai berapa lama dagang itu? Lama, sekitar 1 tahunan. 1 tahun? Nah, 1 tahun sambil itu juga ngingu domba ya, ngarit. Itu berarti di usia SMP itu ya? Ya, kelas 2 SMP lah waktu. Kalau sekolah mah kelas 2 sampai kelas 3 kayaknya. Tapi pernah ikut paket nggak? Paket A, paket B kayak gitu, paket C? Nah, di cerita selanjutnya saya pesantren lagi, pindah pesantren. Oh, sempat pesantren dulu. Pesantren lagi di Cijambe, Darangdan, di Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Tajuddin. Cijambe, di situ alhamdulillah saya ikut sekolah paket. Oh, di situ tuh ya. Istilahnya jadi dapat ijazah SMP-nya enggak sampai selesai. Cuma sampai kelas 2, Pak Ip. Jadi di situ saya malah belajar dagang lagi di pesantren. Dagang lagi. Karena memang jiwanya udah jiwa dagang ya ini. Dagang. Ya. Jadi di pesantren teh memanfaatkan kebutuhan santri. Saya di pesantren itu satu kamar itu saya pakai warung, Pak. Dipakai warung. Dijadiin saya warung. Saya jadiin warung. Di situ saya jual Indomie, jual kopi. Apa aja gitu kebutuhan santri. Kebutuhan santri macam-macam. Akhirnya setelah beberapa lama ada guru saya yang sidak. Komplain gitu.
komplain kenapa ini pesantren kok dipakai dagang kamarnya. Nah, waktu Tapi itu kan emang sebelumnya izin dulu nggak? Oh iya, sembunyi-sembunyi ya. sembunyi-sembunyi. Ya, Kan karena kan ngalir gitu aja ya. jadi di situ kan waktu itu santrinya belum begitu banyak. Jadi memang ada kamar yang kosong. Saya jadiin warung. Setelah jadiin warung, ketahuan sama guru saya disediain saung di luar pesantren. Oh, malah disediain. Disediain sama almarhum. Udah pindah aja di situ dagangnya biar yang beli juga bukan cuma santri katanya. Biar tetangga sama santri perempuan juga jadi jajan ke saya, alhamdulillah. Setelah ketahuan saya senang dagang, sama guru saya malah disuruh dagang. Jadi memang dari situ udah kelihatan bahwa jiwa dagang itu udah ada Iya, gitu ya. jadi guru saya juga melihat kalau bahkan udah keluar omongan kalau kamu itu bakal jadi seorang pedagang. Almarhum ama saya. Mungkin doa juga ya Amin, itu ya, amin, omongan amin. itu jadi doa juga ya. Almarhum Al-Maghfur Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Tajuddin. Beliau sudah meninggal sekitar 12 tahun yang lalu. Mudah-mudahan beliau ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ saya disuruh berjualan baju daster punya Umi Oh namanya. Putranya Jualan baju ya. Jualan baju. Kalau sore itu jualan baju keliling. Di kredit kan? Enggak, jual cash itu mah. Nah, waktu itu mah enggak kayak sekarang, dagang keliling masih rame, belum online kan waktu Ya, itu. jarang. Belum Enggak ada. Saya jualan keliling di Piku itu ke Darangdan, ke Citukung, ke Cilingga, keliling kampung gitu. Keliling kampung. Nah, setelah berjalan, seiring berjalannya waktu saya kepikiran, kenapa kalau paginya saya nggak jualan? Saya berpikir ke situ. Waktu itu saya jualan sore. Bukan, kan itu kalau jualan baju itu sore-sore. Ya, habis lohor gitu. Karena mungkin orang-orang udah ada di rumah. Kan biasanya orang kampung itu ke kebun, ke sawah. Kalau pagi-pagi. Nah, di pagi harinya saya coba jualan mainan kayak aksesoris, alat tulis buat anak sekolah SD. Jadi saya pagi-pagi itu dagang di sekolah SD, Pak Ip, ngampar pakai terpal. Di SD. Pindah-pindah SD nggak? Pindah-pindah SD. Oh, dari SD ke SD. Gitu. Misalkan jam pagi ya, istirahat pagi, kalau sebelum masuk kan ada jam kosong dulu. Jualan dulu misalkan di Darangdan 1 misalkan. Jam 9-nya pas jam istirahat kan dulu mah jam istirahat jam 9 ya. Setengah 10 itu pindah ke Cilingga atau ke Citukung. Tiap hari itu hari. Jadi pindah. Tahu nggak rambut kusut yang kayak aromanis gitu? Itu saya jualan. Itu belanja dari Pleret, Pak. Oh, iya. Mainan kayak buku gambar ya, kayak mainan anak-anak kayak gitu. Itu lumayan untungnya, Pak. Kalau anak muda yang bingung nyari kerja, coba jualan. Coba aja dulu dari hal kecil dulu ya. Jualan. Kayak dulu kan ada B-Class ya, kelereng gitu kan, waktu itu masih rame, Pak. Jualan itu sehari omsetnya bisa 150 sampai 300 ribu per hari. Nah, itu sampai usia berapa tahun jualan? Lama. Sampai jualan. 2000, pokoknya sekitar 3 tahunan lah saya dagang di situ. Dagang mainan. dari sekolah ke sekolah itu. Mainan lama itu. Sering saya diusir sama pedagang lain. Kalau sekarang kan udah nggak boleh ya? Nggak boleh. Terus Kang Irsan ini sempat kerja juga ya? Kerja sebelum kerja saya jualan pakaian dulu, Pak Ip. Oh, jadi sebelum kerja jualan. Kan 2005 itu saya berhenti pesantren. Oh iya, udah berhenti. Dan pesantren juga saya nggak ngaji dagang aja. Dagang gitu. Ya, karena ilmu dagangnya dagang aja. Nah, setelah di situ saya belajar dagang di Cisomang Bandung Barat. Di situ ada salah satu dunungan bos saya. Jadi sorenya jualan pakaian keliling, paginya jualan kantong kresek di pasar, Pak Ip, tahun 2006-2007 itu. Sampai 2008 jualan pakaian itu terus. Jadi itu lebih udah fokus ke pakaian sama kantong kresek di pasar. Di pasar. Ada lapak di situ. Lapak yang pakai emper itu pakai bambu. Oh. Itu saya jualan di Pleret di depan Cantikmat. Oh, jadi pindah-pindah pasar. Pindah-pindah pasar. Kan kalau hari Kamis di Pleret sama hari Minggu, hari Rabunya di Sawit sama hari Sabtu. Terus di hari Sabtu kalau nggak salah di Sawit sama hari Rabu. Berarti benar ya teman-teman, ini sepak terjang dunia bisnis itu sudah mengakar di Kang Haji Irsan ini, dunia jualan ini, dunia dagang ini. Jadi emang benar-benar dari kecil beliau dibesarkan
dari jiwa berdagang itu, dari Iya, dagang gitu kan. ya Sampai dagang. bisa sampai sekarang ini. Nah, belum selesai ya ceritanya. Jadi itu di usia sampai usia berapa tahun itu berdagang di pasar itu? Berarti tahun 2005 itu 15 tahun sampai usia 17 tahun lah. Nah, berarti ketika orang lain atau remaja lain itu sedang sekolah SMP, SMA, Saya dagang. Kang Irsa dapat ilmunya di situ. Ya, di tempat-tempat dagang itu. Hmm. Jadi ilmunya secara langsung otodidak didapat di situ, Ya. bukan berdasarkan teori Bukan, gitu. langsung di lapangan. Di lapangan. Luar biasa. Ngalamin juga kerja bangunan Pak Ip 2007 itu. Setelah capek dagang ngalamin dulu nyobain kerja bangunan di Jakarta. Ini coba serabutan gitu. Ternyata lebih capek. Jelas. Nyobain kerja bangunan itu kan waktu itu kan usia saya masih agak muda ya di 16-17 tahun. Jadi si mandor tuh merasa kasihan ke saya. Jadi saya kasih kerjaan tuh yang enteng-enteng kayak nyuci apa namanya finishingan kamar mandi gitu. Tapi tetap aja capek. Ya iyalah, capek. Makan menguras tenaga. Cuma 2 bulan saya pernah kerja bangunan. Ya salah, memang salah satu usaha yang dicontohkan Nabi itu adalah berdagang gitu ya, kan. Amin. Terus sempat kerja di perusahaan. Itu usia berapa itu? 2008 masuk ke perusahaan, berarti usia saya sekitar ya 17 tahun itu. Itu menggunakan ijazah atau tidak? Sebenarnya sih tidak menggunakan ijazah karena waktu itu gini ya. Ada Pak Lurah waktu itu, bapak saya kebetulan lagi sakit. Mungkin Pak Lurah itu nengok bapak saya ke rumah, terus ngelihat bapak saya sakit karena nggak ada tulang punggung. Ibu saya kan cuma pedagang kecil, dagang telur di teng-teng pakai ember. Saya ditawarin kerja di perusahaan, nggak usah pakai ijazah. Oh iya. Nah, saya masuk ke perusahaan Japa, jadi tukang cuci laundry, perusahaan Japa ternak Pak. Japa itu ternak ya. Tapi Japa. tetap tidak meninggalkan usaha dagangnya ini. Waktu itu saya tinggalkan dulu. Dagang. Bekerja dulu. Kerja karena waktu itu belum tahu jam kerjanya saya itu jam berapa. Oh iya. Nah, waktu itu kan saya dikasih kerjaan nyuci pakaian wear pack namanya ya, seragam kerja. Saya 2008 kerja, 2009 saya nikah. Oh iya. Itu tuh apa, waktu berdagang-dagang itu tuh masih bujangan. Ya? 2009 saya nikah, awal 2009 saya nikah Pak Ip. Nah, pas nikah itu kebetulan saya kerja lagi diberhentiin. Sama perusahaan, jadi di off dulu karena kerjanya cuma harian lepas. Karena lagi nggak ada kerjaan, saya di off dulu. Dikasihlah kerja di rumah, langsung saya nikah. Karena saya nggak punya kerjaan, jadi saya tuh coba jualan gorengan. Jualan lagi karena berhenti kerja. Terus saya kan udah nikah, saya berpikir gimana caranya memiliki pendapatan. Saya manfaatin teras rumah istri saya itu yang di Sukatani, saya jadiin tempat dagang ya, jualan gorengan. Jadi itu setelah menikah itu ya? Pertama nikah jualan goreng pisang, bakwan, gehu gitu. Bikin cuanki, bakso. Yang penting ada penghasilan ya pada jadi, saat itu, yang penting ada penghasilan. Karena posisi sudah berumah tangga, sedangkan kerja diberhentikan. Ya. Nah, setelah berjalan dagang sekitar 3 bulan, saya berkunjung ke rumah orang tua saya ke daerah Bojong sini. Nah, kebetulan di perjalanan saya ketemu sama HRD saya. Di jalan saya ditawarin kerja lagi. Disuruh kerja lagi. Berarti total kerja di perusahaan ini berapa tahun? Total kerja di perusahaan 11 tahun. Oh, lama juga Pak. Ya. 11 tahun. Ya, 11 tahun. Nah, waktu itu teh langsung di skip aja langsung terjun ke dagang 2011. Jadi ya ke dagang furnitur. Furnitur. Kalau dagang furnitur itu karena 2013 2014 itu saya coba jualan kreditin elektronik furniture. Sebelumnya kredit dulu. Keliling gitu ya. Ya, keliling kampung, Cilingga, Citukung, Cotak, Nenggeng, ditawar-tawarin gitu pakai brosur. Enggak langsung elektronik, saya jualan neon dulu Pak Ip. Jualan neon yang bergaransi waktu itu teh. Saya tawar-tawarin ke warga dengan cicilan 10.000 seminggu. Cicilan ya. Setelah kesininya ada yang nanyain awalnya yang nanyain setrika dulu. Kayak blender, magicom yang kecil-kecil dulu. Kesininya
Saya rasa ini lumayan, untungnya lebih gede dari pakaian. Waktu itu kan saya masih kreditin pakaian. Oh, sebelumnya kreditin pakaian dulu. Oh, setelah kredit pakaian berpikir ke elektronik. Alhamdulillah kesininya ke furniturnya juga. Nah, setelah 2016 saya berpikir gimana caranya saya bisa produksi sofa. Punya produksi sendiri. Awalnya suka Belum kepikiran punya toko. Belum. Berpikiran ada, cuma waktu itu kan mentok di biaya di modal. Kemana? Jadi dibuat produksi sendiri dulu. Ya, punya cita-cita pengen punya produksi sofa. Alhamdulillah terrealisasi di 2018. Dan itu dikreditkan? Masih enggak. Waktu itu alhamdulillah ada salah satu perusahaan yang siap membantu mengeluarkan produk saya. Saya sebutkan, tapi nggak usah saya sebutkan kayaknya perusahaannya. Karena takutnya perusahaan tersebut jadi berpikir untuk bagaimana bisa membuat produk sendiri, tapi si produknya itu didagangkan oleh orang lain. Ya, saya coba masuk juga ke toko-toko, tapi toko nggak pada masuk, harganya mahal. Kenapa orang lain masuk, punya saya nggak masuk? Kenapa? Karena waktu itu satu, saya belum bisa nekan tenaga kerja. Maksudnya untuk bayar tenaga kerja itu waktu itu saya belum tahu berapa nih harga kerja satu set sofa. Terus untuk mengukur habisnya bahan baku sofa itu saya belum tahu waktu itu, jadi belum saya hitung. Nah, setelah saya hitung ternyata memang nggak masuk kalau masuk ke toko karena kuantiti saya lebih diutamakan. Waktu itu mulai punya pekerja berapa? Satu orang dulu. Di 2018 saya punya satu orang, tapi saya masih kerja di Java loh Pak. Itu posisi masih kerja di Java, tapi punya karyawan satu orang. Itu namanya Mang Dadang, beliau yang salah satu orang yang membantu saya dari nol. Beliau ngejual juga? Enggak, dia cuma produksi. Waktu itu belum produksi sofa, tapi produksinya lemari. Lemari, kitchen set, itu HPL-an. Mudah-mudahan beliau sehat. Sekarang udah 1 tahun kayaknya nggak ketemu sama saya. Nah, dari situ saya beranjak ke sofa. Jadi nambah 2 orang karyawan, 1 orang produksi lemarian, 2 orang produksi sofa. Dan alhamdulillah di 2019 saya terrealisasi bisa buka toko, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu, nah ini sudah mulai skala besar ya kalau amin, toko ya. Itu awalnya modal berapa itu untuk buka toko? Total sama sewa tempat. Oh ya, sewa tempat waktu itu 25 juta Pak, 1 tahun. Sewa tempat untuk mengisinya itu, untuk barang-barang tokonya itu total berapa? Jadi gini, karena waktu saya ngeriditin itu sama produk sofa itu saya sambil berjalan itu beli barang 1 mobil isi 11 juta. Diisi dulu aja gitu di gudang di rumah. Jadi waktu itu belum punya toko, saya udah punya barang. Kalau dikolasikan sih total barang yang saya bawa ke toko itu untuk harga jual ya jadi 85 juta kalau nggak salah teh. Di awal itu ya. Barang yang saya bawa dari rumah ke toko itu saya totalin, saya hitung 85 juta. Belum lagi sewa tokonya itu sendiri. Ya, itu kan itu udah harga saya jual, bukan modal. Jadi harga jual saya itu barang dengan berikut barang yang saya bawa itu 85 juta. Itu uangnya hasil ngumpulin berarti? Ya, ngumpulin. Enggak saya modal, enggak. Jadi ngumpulin yang ladang kreditan teh ya. Ladang kreditan kumpulin. Iya. Luar biasa, berarti teman-teman ya butuh waktu tidak mudah gitu untuk bisa membangun sebuah usaha yang luar biasa besar itu kan ya, butuh pengorbanan, keyakinan ya. Dan yang satu lagi Pak, yang saya rasakan jangan lupa dengan orang tua. Nah itu nanti ke tips ya. Sekarang ini omsetnya nih udah toko sebesar ini, omset rata-rata per bulan kira-kira berapa? Kalau omset rata-rata sih, kalau untuk tahun-tahun ini kan lagi lesu ya, lagi kurang bagus. Cuma untuk omset per bulan itu sih rata-rata 450 sampai 500 juta. 400 sampai 500 juta per bulan. Mantap. Semoga makin sukses ya, makin bertambah omset. Amin. Nah, bagi teman-teman nih mungkin yang ingin tahu bagaimana tips, triknya atau kiat-kiat untuk menjadi seorang pengusaha, nah boleh dijelaskan lah. Apa aja nih yang harus dipersiapkan, terus kitanya harus bagaimana gitu kan, terus mental atau apa saja yang memang harus dipersiapkan. Ya. Ini saya ke sini atau ke sini? Boleh ke sana, ke sahabat ITIP. Oh iya. Kalau untuk tips ya mungkin
di dagang itu bisnis itu ya, yang satu Mm-mm. kesiapan mental Pak ya. Mental, ya. Terus keyakinan juga. Yakin bahwa kita itu bisa gitu, Iya, sukses. karena orang berpikir dagang itu harus punya modal. Mm. Ternyata bukan. Saya Apa nggak tuh? Modalnya apa gitu? kejujuran. Kejujuran. Iya. Catat Kejujuran. ya teman-teman, kejujuran. Saya tidak punya modal. Hmm. Kalau Pak Ip lihat barang saya ini sekarang, kalau Bapak hitung, kalau saya audit barang kurang lebih lah 1,5 adalah semua barang. Semua barang yang ada di saya sekarang ya. Sama produk kasur, sama produk plastik, mungkin kalau dihitung dari semua ya kurang lebih lah 1,5 ini isi barang saya. Pertama tekad ya, keyakinan, kejujuran. Yang satu mungkin orang tua. Doa orang tua itu penting ya teman-teman ya. Karena tanpa doa orang tua mungkin kita bukan siapa-siapa. Orang tua. Dan oh iya, lupa teman-teman bahwa Kang Haji ini selain dia udah sukses di bidang usahanya, beliau juga sudah bisa mengumrohkan ayahnya. Amin. Dan beliaunya itu kan pada tahun berapa itu? 2019. Jadi beliau berkesempatan memberangkatkan umroh ayahnya dan bersama beliau gitu. Nah dari situlah mulai beranjak terus naik usahanya. Iya betul. Mungkin berkat doa orang tua juga. Iya. Dan terakhir kira-kira apa nih pesan untuk teman-teman semua dari seorang pengusaha sukses? Pesan-pesan untuk sahabat semuanya. Satu, mungkin jangan pernah sakitin orang tua. Nah itu ya. Yang kedua, mungkin yang saya juga tidak merasa jadi orang benar ya. Satu, jangan sakitin orang tua. Kalau untuk sukses dunia akhirat nih ya. Dunia akhirat itu. Satu, yang paling penting itu orang tua. Ya. Yang kedua, mungkin kita jangan tinggalkan sholat. Nah itu sholat itu karena ya. Tetap ya doa itu menjadi faktor utama juga selain dari usaha kita, ya. Usaha dan doa itu. Ya. Ya saya juga bukan artinya bukan saya merasa saya itu rajin sholat, bukan ya. Ya. Saya merasa kalau sholat itu betul-betul kebutuhan. Ya. Kebutuhan. Satu, kalau mau bisnis apapun, mau kita sehebat apapun tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa. Ya, betul. Yang kedua mungkin keluarga ya, keluarga anak sama istri kita mungkin harus mensupport ya. Mensupport ya. Terus untuk teman-teman semua jangan pernah takut mencoba bisnis apa saja. Bisnis apa saja dari hal kecil dulu. Dari hal kecil dulu. Jadi jangan berpikiran besar aja dulu. Iya, kalau orang berpikir kayak saya aja mungkin ya, dengan harus menggaji karyawan saya 13 orang. 13 orang. Jadi berpikir ini dagangan seperti saya itu bisa laku setiap hari enggak? Kan orang berpikir ini dagangan saya kan nggak ada yang nilainya 50.000 ke bawah. Jadi 50.000 ke atas ya, mungkin 50.000 bantal ya. Ya bantal mungkin dapat 50.000, tapi kan 50.000 ke atas. Jadi orang berpikir ya teh menang duit moal ngapoe gitu kan. Jadi kan untuk gaji karyawan. Tetap ngagaji mah harus ya. Gitu. Kan kalau dipikir sebelum dagang mah kan berat bagaimana itu kontrakan dan segala macamnya. Tapi kalau udah dijalani ada jalannya. Jadi mereka yang kerja di saya itu ternyata membawa rezeki masing-masing. Iya. Setelah saya rasa, setelah saya tahu, saya jalanin. Bahkan kalau lagi rame sampai merasa kurang karyawan itu. Sampai merasa kekurangan. Kalau lagi rame. Gitu, Pak. Oke. Tidak terasa nih perbincangan kita sudah hampir setengah jam nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat teman-teman, mohon maaf nih karena waktunya sudah habis. Kang Haji, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan pengalamannya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton, ya, sahabat-sahabat semua yang menonton di YouTube channel ini, dan terinspirasi, termotivasi bahwa seorang Kang Haji Irsad ini yang seorang lulusan SD ya, lulusan SD bahkan sekolah SMP pun tak mampu, dan beliau belajar berdagang dari usia SD kelas 2 itu bisa menjadi seorang pengusaha sukses ya. Amin. Saya menyebutnya pengusaha sukses karena untuk skala sebesar ini saya bisa berkata bahwa ini seorang pengusaha sukses.
Oke, terima kasih Kang Haji atas Sama-sama. waktunya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan makin sukses, Amin. makin berkah, Amin. dan sehat selalu. Amin. Sekian Doa yang sama buat Baik juga. ya, amin. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu. Di apa elektronik di depan. Satu untuk menarik perhatian customer ya. Ya, Kita dibantu ada 2 orang admin. ya ini adminnya ya. Oke, Kang Haji, kita ngobrol di sini dulu ya sebentar ya. Oke. Mari kristalnya ya. Puluhan ya ini. Dengan apa? Biasa. Puluhan ini apa? Puluhan jenis lemari gitu. Iya, ada banyak di gudang juga masih ada. Ini deretan lemari plastik di belakang. Kalau yang di sana, yang di sebelah sana apa? Elektronik. Oh, itu elektronik khusus. Hanya di sini. Berarti ini sewa tempatnya luas ya? Ya, 1.600 meter. Oh iya, sampai sini. Ini Mantap. untuk Sekarang lagi pada libur? pulang, kalau hari Sabtu Minggu itu pada pulang dulu. Libur. Biasanya balik lagi ke situ Senin sampai Selasa biasanya. Iya. Oke. Kita lihat ke sini. Oh, penuh, sukses. Bagus.